Hai anak-anak, masih semangat ya belajarnya? Ketemu lagi nih sama Bu Guru Dina di pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tema 6 subtema 2, yaitu tentang perubahan energi. Pada subtema perubahan energi ini, kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama, kita akan belajar tentang peristiwa perubahan energi. Yang kedua, kita akan belajar tentang memanfaatkan energi dengan baik. Yang ketiga, kita akan belajar menghitung lama waktu kegiatan. Dan yang keempat, kita akan belajar gerak lari, lemah, dan kuat. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang peristiwa perubahan energi. Anak-anak, perlu diketahui bahwa energi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, bagaimanakah perubahan bentuk energi itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, salah satu contoh perubahan energi terjadi pada kompor. Kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan gas. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Minyak tanah diserap oleh sumbu kompor. Sumbu kompor disulut api hingga menyala. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Saat kompor gas menyala, juga terjadi perubahan energi dari energi kimia menjadi energi panas. Selain itu, perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja karena adanya energi. Begitu pula bagian-bagian tubuh lainnya. Peristiwa perubahan energi. Anak-anak, perubahan energi bukan hanya terjadi di dalam tubuh manusia saja. Perubahan energi dapat kita lihat pada peralatan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya tadi ada kompor minyak tanah dan kompor gas. Nah, selain kompor, ada pula peralatan lainnya yang juga mengalami peristiwa perubahan energi. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya, peristiwa perubahan energi ini dapat terjadi pada setrika listrik. Saat kabel setrika diberi aliran listrik, seketika itu energi listrik berubah menjadi energi panas. Peristiwa yang sama juga terjadi pada kompor listrik dan penanak nasi listrik. Yang kedua, ada perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan energi lainnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Lihatlah alat-alat berikut. Saat menggunakan peralatan tersebut, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Alat-alat tersebut yaitu kipas angin dan blender. Ketika kipas angin dan blender dinyalakan, itu terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Yang ketiga, yaitu perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas dapat dilihat pada kompor minyak tanah. Sebelum digunakan, kompor diisi dengan minyak tanah terlebih dahulu. Kompor dinyalakan dengan api, timbullah panas. Dengan energi panas itu, kita dapat memasak nasi, memasak air, menggoreng ikan, dan lain-lain. Energi kimia lainnya adalah gas. Gas dapat digunakan untuk menyalakan kompor. Saat kompor gas menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Yang keempat, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi dapat kita lihat saat seorang pemain drum memainkan alat musik drumnya. Ia menggunakan energi geraknya untuk membunyikan drum.
Contoh lainnya yaitu saat kentongan dipukul. Energi gerak pemukul kentongan berubah menjadi energi bunyi. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa contoh peristiwa perubahan energi. Selain yang Bu Guru sebutkan tadi, masih banyak contoh perubahan energi lainnya. Anak-anak bisa mencarinya di internet maupun membaca sumber-sumber lainnya. Selanjutnya, kita akan belajar memanfaatkan energi dengan baik. Anak-anak, Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena kasih sayangnya kita dapat hidup. Energi adalah nikmat Tuhan yang berguna bagi kelangsungan hidup. Semua orang berhak memanfaatkan energi yang sudah dianugerahkannya. Kita berhak menggunakan energi tersebut. Tapi kita juga memiliki kewajiban terhadap energi. Kita wajib menggunakan energi dengan bijak. Energi di dalam tubuh harus digunakan untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Contohnya seorang guru. Ia mengeluarkan energinya untuk mengajar. Ia curahkan tenaga agar murid-muridnya menjadi cerdas dan terampil. Guru berharap kelak murid-muridnya menjadi orang yang berguna. Demikian juga seorang petani. Ia menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga. Energinya digunakan untuk mencangkul dan menanam padi di sawah. Di bawah terik matahari yang menyengat, dia tetap bekerja. Petani berharap sawah yang digarapnya akan menghasilkan padi yang bagus. Banyak orang membutuhkan padi untuk kebutuhan hidup. Padi digiling menjadi beras. Beras dimasak lalu dimakan. Nah, anak-anak, menggunakan energi untuk hal yang berguna merupakan suatu kewajiban. Jangan menggunakan energi untuk hal yang tidak berguna. Misalnya, tenaga seseorang yang kuat digunakan untuk berkelahi. Energi bunyi dari radio digunakan untuk mengganggu orang lain. Atau energi panas api digunakan untuk main petasan. Ingat, gunakanlah energi dengan bijak. Selanjutnya, kita akan belajar menghitung lama waktu kegiatan. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang bulan, minggu, hari, dan jam. Pada kesempatan kali ini, kita belajar menghitung lama waktu kegiatan. Bu Guru langsung saja berikan contoh soalnya ya, anak-anak. Untuk contoh yang pertama, pukul 05.00, Lani bangun tidur. Kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 05.30. Lamanya waktu kegiatan tersebut adalah, caranya mencari yaitu waktu selesai kegiatan dikurangi dengan waktu mulai kegiatan. Lani selesai melakukan kegiatan yaitu pukul 05.30. Ini dikurangi dengan waktu Lani ketika memulai kegiatan, yaitu pukul 05.00. Kita menggunakan pengurangan bersusun. Ini kita kurangi satu persatu dari satuannya terlebih dahulu. Sehingga hasilnya adalah 00.30. Ini berarti lama waktu kegiatan yang diperlukan Lani adalah 30 menit. Contoh yang kedua, ayah pergi bekerja pukul 07.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah, caranya masih sama seperti contoh sebelumnya ya anak-anak, yaitu waktu selesai kegiatan dikurangi dengan waktu mulai kegiatan. Ayah selesai melakukan kegiatan yaitu pukul 18.00 dan ayah mulai kegiatan yaitu pukul 07.30. Ini kita kurangi menggunakan cara pengurangan bersusun. Masih ingat ya caranya? Nah, karena di sini 0 tidak bisa dikurangi dengan 3, maka sama seperti pengurangan bersusun pada umumnya kita harus melakukan peminjaman. Untuk jam, kita meminjam 1 jam. Jadi, diambil 1 jam
dan diubah menjadi satuan menit. 1 jam sama dengan 60 menit, sehingga menjadi 17,60 dikurangi 07,30. Hasilnya adalah 10,30. Jadi, ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Nah, anak-anak, menghitung lama waktu kegiatan sama dengan waktu selesai kegiatan dikurangi waktu mulai kegiatan. Ini harus anak-anak ingat ya. Contoh soal ketiga. Bunia pergi ke pasar. Bunia akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari rumah pukul 08.30. Setelah 45 menit, Bunia selesai belanja. Dia pun segera pulang. Pukul berapa Bunia pulang dari pasar? Gambarkan dengan jarum jam. Nah, mari kita selesaikan permasalahan ini bersama-sama. Bunia berangkat pukul 08.30. Lama di pasar selama 45 menit. Perhitungannya kita tuliskan menjadi seperti ini, yaitu 08.30 dikurangi 00.45. Kita menggunakan cara pengurangan bersusun, sehingga hasilnya adalah 08.75. Nah, 08.75 ini sama dengan pukul 8 lebih 75 menit, atau juga bisa ditulis pukul 08.00 ditambah 75 menit. Nah, anak-anak, 75 menit itu lebih dari 60 menit yang artinya lebih dari 1 jam. Ini kita bisa ubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Pukul 08.75 kita ubah menjadi pukul 08.00. Nah, 75 menitnya kita pecah menjadi 60 menit ditambah 15 menit. Kemudian 60 menitnya kita ubah menjadi jam. Sehingga 08.00 ditambah 1 jam ditambah 15 menit. Hasilnya adalah 09.00 ditambah 15 menit. Jadi, Bunia pulang dari pasar pukul 09.15, yang artinya jam 9:15 menit. Jika digambarkan dengan jarum jam, hasilnya seperti ini. Jarum pendek berada di angka 9 dan jarum panjang berada di angka 3, yang artinya pukul 9:15 menit. Contoh soal keempat. Hari Minggu, Ibu menyalakan mesin air dari pukul 04.00 sampai dengan pukul 05.00. Pada hari Senin, Ibu menyalakan mesin air dari pukul 04.00 sampai dengan pukul 05.30. Pada hari apakah Ibu lebih lama menyalakan mesin air? Nah, mari kita selesaikan bersama-sama. Caranya masih sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Yang pertama, kita selesaikan dulu mesin air yang dinyalakan pada hari Minggu. Waktu selesai kegiatannya yaitu pukul 05.00 dikurangi dengan waktu mulai kegiatan yaitu pukul 04.00. Hasilnya adalah 01.00, yang artinya hari Minggu mesin air dinyalakan selama 1 jam 0 menit. Nah, sekarang kita selesaikan mesin air yang dinyalakan pada hari Senin. Waktu selesai kegiatannya yaitu pukul 05.30 dikurangi dengan waktu mulai kegiatan yaitu pukul 04.00. Ini kita kurangi, hasilnya adalah 01.30. Jadi, hari Senin, mesin air dinyalakan selama 1 jam 30 menit. Nah, jadi dari perbandingan kedua hari tersebut, mesin air lebih lama dinyalakan pada hari Senin, yaitu selama 1 jam 30 menit. Nah, anak-anak, itulah beberapa contoh permasalahan yang terkait dengan menghitung lama waktu kegiatan. Semoga dengan penjelasan ini, anak-anak bisa menyelesaikan
latihan-latihan soal yang berkaitan dengan menghitung lama waktu kegiatan. Selanjutnya, kita akan belajar gerak tari, lemah, dan kuat. Nah, inilah beberapa aturan gerakannya. Gerakan pertama, tangan bertolak di pinggang, kaki kanan dijulurkan ke depan menyilang ke kiri. Posisi ujung telapak kaki menghadap ke atas. Tumit menyentuh lantai. Lakukan bergantian dengan kaki kiri menyilang ke kanan, seperti gambar. Gerakan kedua, kaki kanan dibuka ke samping kanan. Kaki kiri merapat sambil menekuk lutut. Badan juga dicondongkan ke kanan. Kemudian, kaki kiri digerakkan ke samping kiri. Kaki kanan dirapatkan ke kiri sambil menekuk lutut. Badan dicondongkan ke kiri. Lalu kembali ke posisi semula. Seperti contoh. Gerakan ketiga. Kaki kanan digerakkan ke samping kanan sambil kedua lutut ditekuk. Badan ikut turun mengikuti gerakan lutut yang menekuk. Saat lutut ditekuk, kedua tangan diayunkan ke depan sampai batas dada. Setelah itu ganti arah gerakan ke kiri, seperti pada contoh. Nah, anak-anak, itulah tadi 3 gerakan tari. Saat melakukan gerakan tari dibutuhkan energi. Besar kecilnya energi yang dikeluarkan tergantung dari kuat lemahnya suatu gerakan. Gerakan yang lemah tidak terlalu menguras energi, sedangkan gerakan yang kuat membutuhkan energi yang lebih banyak. Semakin kuat gerakan pada tarian, semakin besar energi yang dibutuhkan. Nah, tempo musik yang lambat sangat mempengaruhi kuat lemahnya gerakan tari. Nah, tugas anak-anak sekarang adalah memilih salah satu lagu daerah. Boleh bebas lagu daerah dari mana saja. Kemudian untuk temponya boleh yang cepat ataupun yang lambat. Nanti lagu tersebut digunakan untuk mengiringi gerakan tarian ini. Jika lagu yang anak-anak pilih temponya lambat, berarti gerakan yang anak-anak lakukan adalah gerakan lemah. Dan jika lagu yang anak-anak pilih temponya cepat, berarti gerakan yang anak-anak lakukan nanti adalah gerakan kuat. Jadi gerakan lemah dan kuat yang anak-anak lakukan itu tergantung dari lagu yang anak-anak pilih. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini anak-anak. Tadi kita sudah belajar tentang peristiwa perubahan energi. Kita juga sudah belajar memanfaatkan energi dengan baik. Lalu kita juga belajar tentang menghitung lama waktu kegiatan. Dan kita juga sudah belajar tentang gerakan lemah dan kuat dalam tari. Selamat belajar anak-anak. Tetap semangat ya. Jika ada pertanyaan, silakan langsung hubungi Bu Guru Dina. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu anak-anak dalam belajar. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya.